Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Selvia. Saya dari Prodi Manajemen kelas RA3 dengan nomor NIM 220502 semester 4. Oke, baik. Saya di sini akan menjelaskan rangkuman materi yang telah saya rangkum ya dari awal perkuliahan hingga menjelang UTS. Yang pertama yaitu ada konsep dasar perilaku organisasi. Pengertian tentang perilaku organisasi telah dikemukakan oleh beberapa ahli. Pengertian yang diajukan meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimanapun orang sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok berperilaku dalam organisasi serta pengaruhnya terhadap struktur dan sistem organisasi. Ada dua hal fokus perilaku organisasi yaitu tindakan atau action dan sikap attitudes dari orang-orang dalam organisasi. Ratmawati dan Herawati 2007 bidang studi perilaku organisasi ini merupakan ilmu pengetahuan yang diturunkan studi tentang tindakan dan sikap manusia. Yang selanjutnya ada sejarah singkat perilaku organisasi. Sejarah perilaku organisasi melibatkan perkembangan pemikiran dan teori dari berbagai disiplin ilmu, termasuk psikologi, sosiologi, antropologi, dan manajemen. Awalnya pada abad ke-20, fokus utama adalah pada manajemen ilmiah yang dikembangkan oleh Frederick Taylor yang menekankan pada analisis pekerjaan dan penggunaan insentif finansial untuk meningkatkan produktivitas. Selanjutnya, pada tahun 1950-an dan 1960-an, teori-teori organisasi klasik seperti teori birokrasi, Max Weber, dan teori struktural fungsional, Talcott Parsons, mendominasi pemikiran. Namun, pada tahun 1970-an, munculnya pendekatan kontingensi menyoroti bahwa tidak ada satu pendekatan tunggal yang cocok untuk semua situasi organisasi, yang mengarah pada pengembangan teori-teori kontemporer seperti teori sistem, teori ketergantungan sumber daya, dan teori perubahan organisasi. Mempelajari perilaku organisasi. Tujuan dari perilaku organisasi adalah untuk menjelaskan, memprediksi, dan mempengaruhi perilaku anggota. Setiap manajer harus dapat menjelaskan kepada karyawan mengapa mereka harus melakukan perilaku tertentu. Manajer harus mampu memprediksi terhadap apa yang akan karyawan lakukan atas tanggapan berbagai tindakan dan keputusan. Batasan perilaku organisasi, yang pertama ada konteks organisasional, yang kedua lingkungan eksternal, yang ketiga keterbatasan sumber daya, yang keempat etika dan nilai, dan yang terakhir norma sosial. Tantangan peluang perilaku organisasi, tantangan dan peluang untuk perilaku organisasi yaitu yang pertama, merespon tekanan ekonomi. Tantangannya yaitu ketika ekonomi Amerika Serikat jatuh pada tahun 2008 secara virtual, semua ekonomi besar lainnya pun juga terkena imbasnya. Yang kedua, merespon globalisasi. Tantangannya yaitu adanya globalisasi membuat dunia menjadi semakin kecil yang disebabkan oleh perkembangan teknologi misalnya melalui telekomunikasi, perjalanan informasi, ideologi, dan kemitraan organisasi. Dan yang terakhir, mengelola keragaman angkatan kerja. Tantangan yaitu adanya emansipasi wanita menuntut organisasi agar tidak diam diskriminatif. Kedua yaitu teori perilaku dan model perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah suatu sistem yang terdiri atas pola aktivitas kerjasama yang dilakukan secara teratur dan berulang-ulang oleh sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan. Itu menurut Indrio Gito Sudarmo ya, 1997. Lalu ada prinsip perilaku organisasi. Prinsip adalah segala sesuatu yang mendasari suatu kegiatan atau tindakan. Perilaku organisasi adalah segala sesuatu yang mendasari munculnya perilaku organisasi. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku organisasi. Yang pertama ada peningkatan produktivitas, kedua pengurangan kemangkiran, ketiga ada peningkatan kepuasan kerja, keempat ada penurunan turnover. Lalu ada pendekatan perilaku organisasi. Menurut Utomo 2011 ada beberapa pendekatan perilaku organisasi, yaitu yang pertama pendekatan sumber daya manusia, yang kedua pendekatan kontingensi, yang ketiga pendekatan produktivitas, yang keempat ada pendekatan sistem.
Untuk memahami perilaku organisasi diperlukan teori tertentu. Adapun tujuan teori perilaku organisasi antara lain agar dapat mengarahkan perilaku organisasi ke arah pencapaian tujuan organisasi. Ada model perilaku organisasi. Model perilaku organisasi digunakan untuk memahami dan menganalisis perilaku dalam konteks organisasi. Perilaku individu, kelompok, dan pengaruhnya terhadap organisasi. Yang pertama, pengertian perilaku individu. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, individu adalah pribadi orang, organisme yang hidupnya sendiri, sedangkan perilaku adalah tingkah laku, tanggapan seseorang terhadap lingkungan. Yang kedua ada kinerja individu. Perilaku individu dapat dipengaruhi oleh effort atau usaha ya, ability atau kemampuan, dan situasi lingkungan. Effort, usaha individu diwujudkan dalam bentuk motivasi. Kalau ability itu adalah seseorang individu yang diwujudkan dalam bentuk kompeten. Pendekatan-pendekatan untuk memahami perilaku individu dapat menggunakan pendekatan yang dikelompokkan menjadi 3 pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan kognitif adalah bahwa suatu perilaku oleh rangsangan, di mana perilaku individu terjadi atau timbul dikarenakan adanya rangsangan, sehingga timbul respon atau rangsangan tersebut. Yang kedua, pendekatan penguatan. Pendekatan penguatan adalah bahwa suatu perilaku dipengaruhi oleh gerakan refleks yang digerakkan oleh sistem syaraf motorik yang ada di otak kita. Yang ketiga ada pengaruhnya individu terhadap organisasi. Perilaku individu memainkan peran penting dalam dinamika organisasi. Berbagai faktor dapat mempengaruhi perilaku individu di tempat kerja. Berikut ini adalah beberapa syarat perilaku individu dapat mempengaruhi organisasi. Yang pertama ada produktivitas, kedua budaya organisasi, ketiga kepemimpinan, keempat kepuasan kerja dan retensi karyawan, kelima konflik, dan yang terakhir ketahanan organisasi. Perilaku kelompok dalam organisasi. Yang pertama adalah ada pengertian perilaku kelompok. Perilaku kelompok suatu fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungannya, sedangkan kelompok merupakan 2 individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung, bergabung untuk mencapai sasaran tertentu. Perilaku adalah semua yang dilakukan seseorang. Bentuk-bentuk kelompok. Kelompok dapat berbentuk kelompok formal atau formal group, ataupun merupakan kelompok informal, yaitu informal group. Kelompok formal dibentuk organisasi, sedangkan kelompok informal dibentuk oleh sekumpulan orang yang mempunyai kepentingan bersama. Tahapan-tahapan pengembangan kelompok. Pengembangan kelompok bisa berjalan dalam 2 arah positif dan negatif. Pengembangan kelompok juga dalam mendirikan dan membesarkan kelompok ada 5 ya tahapan pengembangan yang dikemukakan oleh Bruce W. Tuchman dalam jurnal psikologikalnya. Atau yang pertama ada tahap forming atau pembentukan, yang kedua tahap storming atau keributan, yang ketiga ada tahap norming atau pengaturan norma, yang keempat ada tahap performing atau melaksanakan, yang terakhir ada tahap adjourning atau pengakhiran. Pengaruh kelompok terhadap organisasi. Perilaku kelompok memainkan peran penting dalam dinamika organisasi. Interaksi antara anggota kelompok, dinamika kekuasaan, norma kelompok, dan cara kelompok mengelola konflik dapat memiliki dampak yang signifikan pada kerja dan budaya organisasi ya. Berikut ini adalah beberapa syarat perilaku kelompok dapat mempengaruhi organisasi. Yang pertama ada kinerja dan produktivitas, kedua inovasi, ketiga kepuasan kerja, keempat budaya organisasi, kelima kepemimpinan, keenam resolusi konflik, dan yang terakhir ketahanan organisasi. Yaitu motivasi dan penyerapannya dalam organisasi. Pengertian motivasi berasal dari kata motif, yang mana kata motif sering kali diartikan dengan istilah dorongan. Definisi motivasi adalah konsep yang kita gunakan untuk menggambarkan kekuatan bertindak pada atau di dalam suatu individu yang menggerakkan dan mengarahkan perilaku. Yaitu ada yang selanjutnya ada penerapan motivasi dalam organisasi. Robbins menyatakan bahwa untuk memaksimalkan motivasi pegawai perlu mempersiapkan bahwa upaya yang dikeluarkan mengarah ke evaluasi kinerja yang diharapkan dari motivasi. Kelima yaitu perilaku keorganisasian, nilai, sikap, dan kepuasan kerja. Nilai. Definisi nilai itu mencerminkan perilaku dasar bahwa bentuk khusus, perilaku atau bentuk akhir keberadaan secara pribadi atau sosial lebih dipilih dibandingkan dengan bentuk perilaku atau bentuk akhir keberadaan perlawanan atau kebalikan. Pentingnya nilai. Nilai itu sangat penting ya untuk mempelajari suatu organisasi karena
Nilai menjadi dasar untuk memahami sikap dan motivasi serta memahami persepsi kita. Individu memasuki organisasi berdasarkan yang dikonsepkan sebelumnya mengenai yang seharusnya dan apa yang tidak seharusnya dilakukan. Sistem nilai adalah hierarki yang didasarkan pada pemeringkatan nilai-nilai pribadi berdasarkan intensitas nilai tersebut. Sikap ya, definisi sikap itu, sikap adalah pernyataan-pernyataan evaluatif baik yang diinginkan atau yang tidak diinginkan mengenai objek, orang atau peristiwa. Sikap mencerminkan bagaimana seseorang merasakan sesuatu terhadap tiga komponen sikap, yaitu pengertian atau cognition, yang kedua ada keharuan atau afek, yang ketiga perilaku behavior. Ada suatu maksud untuk berperilaku dengan suatu cara tertentu terhadap seseorang atau sesuatu. Ada kepuasan kerja. Kepuasan kerja itu definisinya itu setiap orang yang bekerja mengharapkan memperoleh kepuasan dari tempat bekerjanya ya. Pada dasarnya kepuasan kerja itu merupakan hal yang bersifat individual karena setiap individu akan memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda. Teori kepuasan kerja mencoba mengungkapkan apa yang membuat sebagian orang lebih puas terhadap suatu pekerjaan daripada beberapa hal lainnya. Nilai-nilai yang berlaku dalam diri setiap individu. Ada beberapa teori tentang kepuasan kerja, yaitu yang pertama ada two factory theory, yang kedua ada value theory, yang ketiga ada faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Ada 5 faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja itu menurut Kreitner dan Kenichi 2001, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pemenuhan kebutuhan atau needful human, yang kedua ada perbedaan atau discrepancies, yang ketiga ada pencapaian nilai atau value attainment, yang keempat ada keadilan atau equity, yang kelima ada komponen genetik atau genetic components. Yang selanjutnya ada materi terakhir, perilaku keorganisasian membangun kerja tim yang efektif. Kerja suatu tim mengacu pada kolaborasi antara individu-individu dalam sebuah tim untuk mencapai tujuan bersama. Ini melibatkan penggunaan keahlian, komunikasi yang efektif, saling mendukung, dan pemecahan masalah bersama dalam lingkungan kerja. Tim formal diciptakan oleh organisasi sebagai bagian dari struktur formal organisasi. Dua jenis tim formal yang paling umum adalah tim vertikal dan tim horizontal. Tim vertikal itu terdiri dari seorang manajer dan para bawahannya dalam rantai komodo formal. Yang tim horizontal terdiri atas karyawan-karyawan dari tingkat hierarki yang hampir sama, tetapi dari bidang keahlian yang berbeda. Tim dengan tujuan khusus adalah tim yang diciptakan di luar organisasi formal untuk mengerjakan proyek, kepentingan, atau kreativitas khusus. Lalu ada langkah-langkah penyelesaian konflik. Yang pertama ada mengakui adanya konflik, yang kedua mengidentifikasi konflik yang sebenarnya, yang ketiga mendengar semua sudut pandang, yang keempat bersama-sama mengkaji cara untuk menyelesaikan konflik, yang kelima mendapatkan kesepakatan dan tanggung jawab untuk menemukan solusi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya rangkum atau saya mengulas ya dari awal perkuliahan hingga menjelang UTS. Sebelumnya mohon maaf bila ada kekurangan, karena saya juga masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.